Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum topik 7. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Berlian Dwi Febrianti, kedua Diah Eva Wahyuni, ketiga Dila Novi Kristiana, keempat Iva Agustin, kelima Lailatun Nuraniyah, dan keenam Wahyu Fitri Nurjana. Understanding by Design atau UBD. Understanding by Design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran melalui backward design. Implementasi dan evaluasi penerapan UBD dalam lembaga formal, yang pertama sebagai stakeholder, kedua sebagai kepala sekolah, ketiga sebagai wakil kurikulum, keempat sebagai guru, dan kelima sebagai siswa. Kepala sekolah. Menurut Wahjo Sumijo dalam Asmani tahun 2012, kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Jadi, seberapa penting kepala sekolah? Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya. Hal ini dikarenakan di tangan pemimpin yang merupakan nahkoda dalam lembaga yang dipimpinnya akan terjadi perubahan-perubahan menuju standar mutu yang diharapkan. Nah, jika berperan sebagai kepala sekolah, tuliskan dan jelaskan problematika implementasi UBD dan solusi dari permasalahan implementasi UBD di lembaga formal. Kepala sekolah sebagai edukator. Untuk permasalahan pertama, kepala sekolah belum terlalu memahami UBD. Kedua, kepala sekolah kesulitan membimbing guru untuk meningkatkan profesionalisme menerapkan UBD dalam pembelajaran, karena guru menganggap hal itu memberatkan. Pinar dan Irwin tahun 2005 menyatakan bahwa hanya ada sedikit informasi terkait UBD. Untuk solusi yang pertama, kepala sekolah harus memahami terlebih dahulu UBD dan penerapannya sebelum mengarahkan guru untuk mengimplementasikannya. Kedua, membuat rencana kerja sekolah atau RKS, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum UBD. Ketiga, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yaitu sekolah pertama sebagai edukator, masalah yang pertama, ketiga guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan kelima pengawas UBD. Karena sudah terbiasa dan nyaman dengan yaitu sebagai inovator. Kedua, pemikiran guru yang beranggapan penerapan kurikulum lama belum matang dan sudah datang lagi kurikulum baru. Untuk solusinya yaitu yang pertama, melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Kemudian yang kedua yaitu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pendidik yang berprestasi, disiplin dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Kepala sekolah sebagai pemimpin. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurang leluasannya kepala sekolah dalam menerapkan UBD di sekolah karena banyak guru yang lebih senior dibandingkan kepala sekolah, sehingga kebijakan yang telah disepakati bersama tidak dijalankan dengan maksimal. Untuk solusi yaitu yang pertama, memberikan sanksi atau punishment bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kemudian yang kedua, mengganti tipe kepemimpinan kepala sekolah dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan guru. Kepala sekolah sebagai administrator.
permasalahan yang dihadapi yaitu kepala sekolah kesulitan merumuskan dan menetapkan serta menerapkan UPD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi UPD dalam pembelajaran. George tahun 2005 menyatakan bahwa hanya sedikit guru yang memiliki tekad, keterlibatan, dan dukungan untuk membuat perubahan yang signifikan terkait penerapan kerangka UPD dalam pembelajaran. Untuk solusi, yaitu yang pertama, melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan. Yang kedua yaitu mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara guru dan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Kepala sekolah sebagai pengawas. Masalah yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap rancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan UPD. Solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan peserta didik. Kedua, bekerja sama dengan tim lain seperti tim pengembang kurikulum atau TPK. Ketiga, melakukan penjadwalan secara rutin untuk memonitor kinerja pendidik. Dan keempat, kepala sekolah harus pandai membagi waktu. Kepala sekolah sebagai manajer. Untuk permasalahan pertama, terjadinya miskomunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan kepala sekolah terkait implementasi UPD sering tidak diterima oleh semua pendidik, karena melakukan sesuatu yang baru dianggap memberatkan, sehingga implementasi UPD tidak berjalan dengan maksimal. Kedua, kurangnya persiapan yang matang. Solusi yang pertama, melakukan pembinaan agar guru dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UPD. Kedua, menyusun program kegiatan sekolah. Ketiga, bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk mengembangkan program kurikulum. Dan keempat, bekerja sama dengan dinas pendidikan.